Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita gali lebih dalam yuk bab 12 dari buku Fooled by Randomness karya Nassim Taleb. Judulnya Sentilan Penjudi dan Merpati dalam Kotak. Nah, sumber kita kali ini, wah ini menarik banget nih. Kita diajak melihat kaitan tak terduga antara keacakan, terus tahayul, dan gimana pikiran kita yang paling rasional sekalipun bisa kejebak mencari pola yang sebenarnya nggak ada. Pernah nggak sih Anda merasa punya ritual keberuntungan sendiri? Padahal tahu gitu mungkin nggak logis ya. Taleb sendiri dia buka bab ini dengan cerita pribadi yang, wah jujur banget. Waktu dia masih jadi trader muda gitu ya, pekerjaannya kan bertaruh di pasar keuangan tuh. Dia cerita setelah 1 hari untung gede, dia jadi secara tahayul gitu, selalu milih rute taksi yang sama, lewatnya Park Avenue, bukan Madison. Dia bilang rasanya kayak penipu sama kebiasaan yang nggak ada dasarnya gitu. Jadi inti bab ini tuh bukan cuma soal tahayul biasa aja, tapi gimana ketidakmampuan kita menerima kalau nggak ada pola itu bisa jadi ya jebakan terbesar, bahkan buat para ahli sekalipun. Kenapa bisa gini ya? Mari kita bedah. Ya, ini fenomena yang manusiawi banget ya. Jadi kalau Anda pernah merasa gitu, Anda nggak sendirian kok. Sumber kita ini menekankan bahkan pakar probabilitas kelas dunia pun kadang-kadang punya sentilan penjudi mereka sendiri. Tahu kan, kebiasaan-kebiasaan kecil atau ritual yang dipercaya bahwa hoki, padahal ya kalau dipikir rasional nggak ada hubungannya sama sekali. Ini nyentuh cara kerja dasar otak kita. Otak kita kan kayak mesin pencari pola yang hebat banget ya. Tapi ya itu, kadang terlalu semangat. Jadi malah lihat pola di tengah data yang acak, yang sebenarnya cuma noise aja. Nah, buat memahami seberapa dalam sih kecenderungan ini, Taleb ngasih contoh bagus. Dia merujuk ke eksperimen klasik B.F. Skinner. Coba bayangin gini deh, Skinner naruh beberapa merpati di dalam kotak, terus dia kasih makanan, tapi interval waktunya acak. Nggak peduli merpatinya lagi ngapain, hasilnya, wah, ini menarik banget. Merpati-merpati itu mulai ngembangin ritual aneh sendiri. Ada yang muter-muter nggak jelas, ada juga yang matuk-matuk sudut kotak tertentu. Kenapa? Karena kebetulan aja, pas mereka lagi ngelakuin itu, makanannya datang. Jadi mereka secara keliru ya, salah sambung gitu, mengasosiasikan tindakan acak mereka itu sama hadiah. Seolah-olah kelakuan mereka menyebabkan makanan muncul. Ini demonstrasi yang kuat banget sih, gimana takhayul itu bisa dipelajari. Murni lewat penguatan acak, nggak ada sebab akibat nyata. Wah, jadi kayak gitu ya, otak kita mirip merpati Skinner itu bisa salah kaprah. Salah menghubungkan sesuatu yang kita lakukan mungkin pakai lodasi keberuntungan atau ngeklik mouse dengan cara aneh atau ya itu tadi lewat Park Avenue sama hasil positif yang sebenarnya mungkin cuma kebetulan aja. Kayak transaksi yang untung atau rapat yang lancar gitu ya. Taleb sendiri kan sadar, tahayulnya itu bukan sekedar pengaruh budaya atau apa, tapi akarnya lebih dalam. Mungkin sisa dari otak lama kita yang memang evolusinya nyari sebab akibat terus buat bertahan hidup. Persis seperti itu. Dan implikasinya ini bisa cukup serius loh. Karena ini mengarah ke apa yang disebut spurious inference. Atau ya gampangnya kesimpulan sebab akibat yang keliru, palsu gitu. Artinya, kita salah ngira dua hal yang kebetulan aja terjadi barengan sebagai hubungan sebab akibat yang benaran ada. Ada dorongan kuat dalam diri kita, kayak kata pepatah Latin itu, Felix qui potuit cognoscere cognoscere causas. Bahagialah orang yang bisa tahu penyebab segala sesuatu. Secara emosional nih, seringkali lebih gampang nerima hipotesis palsu, misalnya, ritual saya berhasil nih, daripada nerima kemungkinan bahwa yang ada penyebab yang bisa kita kontrol, atau bahwa hasilnya ya murni kebetulan aja. Ini sedikit nyambung juga sama konsep statistik, kesalahan tipe I dan tipe II. Secara naluriah, kita mungkin lebih nyaman nerima hubungan yang palsu daripada kelewatan hubungan yang mungkin beneran ada, meskipun buktinya lemah. Iya. Menarik juga ya gimana Taleb juga nunjukin adanya kayak pemutusan hubungan gitu antara logika sama emosi. Secara intelektual, dia mungkin tahu banget keuntungan hari itu bisa jadi cuma noise aja, fluktuasi acak di pasar. Tapi secara emosional, dia ngerasain euforia kemenangan itu. Rasa senang yang kuat banget. Nah, perasaan positif inilah yang tanpa sadar malah memperkuat hubungan yang mungkin keliru tadi antara rute taksi sama untungnya itu.
Kenapa sih ini penting buat Anda pendengar kita? Ya karena bias ini nggak cuma berlaku di lantai bursa atau buat trader aja. Kita semua dalam kadar tertentu punya merpati dalam diri kita. Yang terus aja mencoba nyambung-nyambungin titik, nyari pola, nyari makna. Padahal mungkin yang ada di depan mata kita ya cuma keacakan aja. Ini bisa ngaruh ke cara kita nilai kinerja, ambil keputusan, bahkan bentuk kebiasaan sehari-hari. Betul sekali. Dan ini ngebawa kita ke inti argumen Taleb di bab ini. Kuncinya itu menurut dia bukanlah mencoba memberantas habis kecenderungan ini. Wah, itu mungkin perjuangan yang sia-sia ya, mengingat seberapa dalamnya mekanisme ini. Sebaliknya, kuncinya adalah kesadaran, awareness. Sadar akan kerentanan kita sendiri untuk tertipu oleh keacakan. Seperti pengakuan Taleb sendiri, yang bisa kita parafrase ya, dia mungkin sama rentannya kayak orang lain, kecuali bahwa saya menyadari kerentanan saya. Kesadaran diri inilah yang jadi pembeda krusial. Semacam lapisan filter rasional gitu di atas naluri kurba kita. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, poin penting dari pembahasan bab 12 ini. Pikiran kita itu pada dasarnya mesin narasi. Secara naluriah, dia bakal menciptakan cerita sebab akibat, bahkan dari kejadian yang acak banget. Nah, inilah yang melahirkan tahayul dan sentilan penjudi itu. Eksperimen merpati Skinner tadi ngasih gambaran yang jelas banget betapa mendasarnya mekanisme pembentukan korelasi palsu ini. Iya, betul. Tantangannya, seperti yang disiratkan Taleb, bukan untuk jadi robot yang dingin, yang sepenuhnya rasional. Itu nggak realistis juga kan. Tantangannya lebih ke arah menumbuhkan kewaspadaan metakognitif. Kemampuan buat ngamatin pikiran kita sendiri. Mengenali saat kita mungkin lagi nyambung-nyambungin titik secara keliru. Terutama pas lagi hadapi situasi yang nggak pasti, yang hasilnya kelihatan acak. Kecil yang Anda punya, terutama yang muncul pas situasinya nggak pasti atau hasilnya di luar kendali Anda. Mungkin di kerjaan, hobi, atau bahkan kehidupan pribadi. Kira-kira mana di antaranya yang mungkin sebenarnya adalah ritual merpati dalam kotak Anda sendiri? Sesuatu yang Anda pelajari dan pertahankan bukan karena ada hubungan sebab akibat nyata, tapi lebih karena penguatan acak dari masa lalu. Mempertanyakan ini mungkin bisa jadi langkah awal menuju kesadaran yang ditekankan oleh Taleb itu. Menarik ya untuk direnungkan.